Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yunisa Widya Pangistika Agus Widodo dengan stambuk 130/2019-0205 kelas C2 ingin mempresentasikan hasil dari final arsitektur perangkat lunak dengan dosen Ibu Mardia Hasnawi Eskom MT, Prodi Teknik Informatika Fakultas Ilmu Komputer Universitas Muslim Indonesia. Yang pertama, perancangan perangkat lunak sistem informasi pada lembaga khusus komputer. Saat ini sistem yang dijalankan pada lembaga khusus untuk pelayanan administrasi dan akademik masih bersifat konvensional yang berdampak lamanya proses pelayanan untuk pencarian dan pengolahan data serta informasi yang dibutuhkan. Dampak lain selain lamanya pelayanan adalah seringnya terjadi kesalahan hasil dari pengolahan data akibat dari faktor menumpuknya data yang masih banyak berupa berkas. Selain itu, belum adanya sebuah rancangan pembangunan perangkat lunak sistem informasi yang dapat menangani masalah tersebut, yang bertujuan agar dapat menjabarkan bagaimana rencana pembangunan perangkat lunak yang bisa menangani pengelolaan pelayanan administrasi dan akademik lembaga khusus komputer XYZ. Kemudian, metode dalam perancangan pembangunan perangkat lunak sistem informasi ini menggunakan model prototipe, yaitu model metodologi pengembangan perangkat lunak yang menitik beratkan pada pendekatan aspek, desain, fungsi, dan user interface. Hasil dari penelitian adalah rancangan perangkat lunak untuk membangun sebuah sistem informasi yang dapat terintegrasi antara administrasi, akademik, dan pimpinan selaku pihak yang memonitor. Kemudian tujuan dari masalah yang telah didefinisikan. Tujuan yang ingin dicapai adalah untuk menciptakan sebuah rancangan pembangunan perangkat lunak sistem informasi berbasis desktop yang dapat terintegrasi antara administrasi, akademik, dan pimpinan selaku pihak yang memonitor kemajuan lembaga serta mempercepat proses pelayanan administrasi dan pelayanan akademik. Ruang lingkupnya itu perancangan pembangunan perangkat lunak sistem informasi ini ditujukan untuk mengelola pelayanan administrasi dan pelayanan akademik pada lembaga khusus, meliputi pelayanan pendaftaran, transaksi pembayaran khusus, nilai dan penggajian pengajar. Perancangan pembangunan perangkat lunak sistem informasi ini tidak melayani pembagian kelas dan pelayanan sistem secara online. Metode penelitiannya, untuk metode dalam perancangan pembangunan perangkat lunak sistem informasi ini menggunakan model prototipe, yaitu model metodologi pengembangan perangkat lunak yang menitik beratkan pada pendekatan aspek desain, fungsi, dan interface. Pada gambar, requirement and analysis, kemudian quick design, kemudian modeling of with design, kemudian construction of prototype, dan development, delivery, and customer feedback. Constraint modul yang dipenuhi, maka terdapat kendala yang dipenuhi oleh submodul tunggal, yaitu protokol khusus, dekomposisi memenuhi batasan dengan menggunakan OS tertentu, yang dipenuhi oleh beberapa submodul. Penggunaan web membutuhkan 2 modul client dan server. Kemudian komunikasi dengan HIS Home Information System tetap terjaga. Tahapan penggunaan metode ADD yang diterapkan dalam kasus, yaitu memilih modul yang akan dikomposisi, kemudian memulai dengan seluruh sistem, kemudian menginput untuk modul ini harus tersedia mulai dari kendala, kebutuhan fungsional, dan kualitas, kemudian elemen desain saat adanya keseluruhan sistem. Karakteristik penggunaan sistem pengguna sistem dibagi menjadi 3, yaitu bagian administrasi bertanggung jawab atas pengelola sistem informasi yang meliputi pendaftaran siswa baru, pembayaran, pengajaran, dan laporan kepada pemimpin. Kedua, bagian akademik bertanggung jawab atas pengelolaan sistem informasi berupa penilaian siswa. Yang ketiga, penilaian sebagai reviewer proses bisnis lembaga kursus. Pemodelan bisnis use case diagram adalah pemodelan untuk menggambarkan proses bisnis lembaga kursus komputer, seperti pada gambar calon siswa, kemudian pendaftaran, kemudian pada administrasi, kemudian pada siswa
untuk pembayaran dan administrasi. Dilanjutkan dengan penilaian, pengajaran dan penggajian. Kemudian pada akademik dan pada tahap terakhir itu laporan. Use case diagram. Use case diagram merupakan suatu bentuk diagram yang menggambarkan fungsi-fungsi yang diharapkan dari sebuah sistem yang dirancang. Terlihat pada gambar ada 2 use case diagram administrasi, yang kedua use case diagram akademik. Perancangan database. Pada tahap yang akan digambarkan struktur database dari aplikasi sistem informasi lembaga kursus komputer. Pada gambar terlihat ada database pendaftaran, kemudian database siswa, kemudian database pembayaran, dan pada database siswa akan ada database nilai serta database penggajian dan database pengajaran. Struktur sistem. Struktur sistem dari perangkat lunak menggambarkan struktur dan hubungan antara komponen secara fisik. Sistem terhubung dengan LAN yang menghubungkan beberapa PC di bagian administrasi dan bagian akademik. Terlihat pada gambar alur yang dilakukan untuk lembaga kursus komputer. Kesimpulannya, berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat diperoleh kesimpulan, yaitu telah menghasilkan rancangan pembangunan perangkat lunak sistem informasi berbasis desktop. Yang kedua, telah mengintegrasikan antara pelayanan, administrasi dan akademik serta mengintegrasikan untuk laporan kepada pimpinan selaku pihak yang memonitor kemajuan lembaga. Yang ketiga, telah mampu mempercepat proses pelayanan administrasi dan pelayanan akademik karena telah menerapkan sistem komputerisasi dan menggunakan integrasi jaringan komputer antara administrasi dan akademik. Sekian dari hasil presentasi saya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.